Oke, pasal 16 sudah selesai. Jadi kalau yang di pasal 15 itu mukjizat air pahit jadi air manis gitu ya, dimara. Nah di sini selama 40 tahun bahkan itu adalah mukjizat roti dan burung ya. Mungkin kalau saya akan ego ya, supaya burungnya gonta-ganti, jangan tiap hari burung apa itu, burung puyuh, kan kecil lah puyuh ya. Tapi ternyata tidak ada yang ide itu ya, tidak berani, udah dikasih puyuh tidak tahu diri. Mungkin kalau di Indonesia maunya ayam atau bebek ya. Para bebek berterbangan ya. Itu ya, jadi di pasal 29 ini pasal 16 ini mukjizat makan. Jadi kalau kita sedang menjalani misi Tuhan, jadi kalau kita sedang menjalani perintah Tuhan gitu ya, ada rencana Tuhan, maka di sini dijanjikan diberi makan dan diberi minum. Jadi bahkan air kotor pun, air pahit pun jadi enak, jadi sehat gitu. Dalam beberapa kasus di sini mereka tidak bisa bekerja, paling mengembala domba ya, tapi untuk makan kan mereka tidak bisa makan daging terus. Mereka harus makan biji-bijian gitu, karbohidrat. Dan ternyata melalui mukjizat, melalui embun gitu ya. Terus kemudian proteinnya dari daging burung gitu. Walaupun ya itu sih, bosan tidak makan burung puyuh selama 40 tahun ya. Ya intinya dari pasal 15-16 ini saya mendapat pelajaran. Yang jadi masalah adalah apakah hidup saya pada hari ini sedang berada pada jalurnya, sedang pada rencana Tuhan. Karena kalau tidak, maka tidak ada berkat pencukupan, tidak ada air, bahkan tidak ada makanan. Jadi kalau kita dalam rencana Tuhan, makan minum itu tersedia, ternyata itu ada. Bahkan kalau perlu dengan cara-cara yang supranatural, mukjizat, itu sesuatu yang ternyata ada gitu. Nah nanti di dalam metode pemuritan El Sadik, dalam metode pelepasan, nanti kalau kita adalah umat yang benar, kita orang benar, maka doa kita kan pasti dijawab dengan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi Tuhan akan menolong di dalam segala kesusahan kita. Nah, itu nanti akan ada bedanya orang yang berdosa dan orang yang benar, sama-sama berteriak kepada Tuhan, sama-sama minta gitu. Nanti pemberiannya beda, hasilnya beda. Orang benar akan melimpah gitu. Orang yang berdosa akan kekurangan. Itu prinsipnya di sini. Jadi kalau kita berada pada jalurnya, terus kita sudah selesai dengan dosa-dosa kita, makanya ada gunanya pelepasan itu untuk melepaskan kita dari dosa-dosa. Maka jauh lebih banyak berkat yang bisa Tuhan curahkan. Nah, ada proses awal ya, inisialnya ada suatu proses yang biasanya tidak enak gitu. Tapi begitu ini selesai, biasanya berkat ini muncul. Di keluaran ini proses tidak enaknya adalah mereka keluar dari Mesir, kemapanan itu. Mereka punya tempat di tanah Goshen, pemberian Paroh sebelumnya, raja sebelumnya, dan dilindungi oleh Yosef gitu. Begitu mereka keluar kan mereka kehilangan itu tempat itu, dan katanya mereka dibawa ke suatu tempat yang penuh susu dan madu. Tapi posisi saat itu kan mereka hanya mendengar omongan itu saja, mereka tidak melihat tanah mana yang akan kami miliki. Bahkan ternyata yang bisa masuk cuma 2 orang, Yosua dan Kaleb gitu. Jadi, semua laki-laki yang keluar dari
Misraim, dari Mesir itu ndak masuk ternyata. Nah, kita nggak tahu para perempuan bagaimana. Yang masuk adalah anak-anak mereka yang jelas, gitu ya. Karena generasi baru, gitu. Tapi para pria yang keluar itu cuma 2 orang yang masuk. Bahkan Moses sendiri ndak bisa. Moses sendiri ndak bisa karena rupanya ya error gitu ya, ada dosa. Mosesnya orang terpilih, pemimpin terpilih, tapi ada hal dosa yang membuat Tuhan malu, mempermalukan Tuhan di hadapan jemaat. Nah, jadi makanya para hamba Tuhan kalau tidak ingin mati muda itu ya, jangan mempermalukan Tuhan di hadapan jemaat. Tuh, saya pikir itu prinsip penting ya di dalam ya, panggilan. Ya, demikianlah saya belajar dari pasal 16, ada mujizat roti, dan itu bukti Tuhan yang real, Tuhan yang asli. Kalau yang KW mah alasan aja, disuruh bikin mujizat akan punya alasan, ngeles, berdalih, malah nyuruh umatnya untuk bekerja. Oke, semoga Anda juga punya pengalaman mujizat dengan Tuhan Anda. Semoga Anda punya Tuhan yang asli, bukan yang KW. Tuhan yang hidup bersama kita semua. Amin. Salam alaikum, kita berjumpa kembali dalam Trial Lesson Diary. Kali ini dalam pasal 16 dari kitab Keluaran. Mereka berangkat dari Elim, seluruh jemaat Bani Israel, lalu tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Sinai. Jadi kata Sinai ini ya mungkin nama Sinai yang di sekarang ya, di daerah Mesir, tapi ya itu bisa banyak versi nama Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Misraim. Jadi pada hari yang ke-15 sudah bulan kedua ya. Oke, seluruh jemaat Israel bersungut-sungut kepada Moses dan Aharon di padang gurun. Ya, kalau secara manusiawi normal ya wajar lah itu ya. Tidak ada pengharapan. Bani Israel berkata kepada mereka, tentulah kami semestinya telah mati oleh tangan Adonai di tanah Misraim, dalam keadaan kami sedang duduk menghadapi belanga berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Jadi mereka menyesal telah hidup diselamatkan dari tulah di Misraim. Jadi pengennya mereka mati sambil di depannya itu ada daging dan makan roti. Jadi intinya mereka kelaparan gitu ya, merasa tidak ada makan. Namun kamu telah membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Ayat 4, Adonai bersabda kepada Moses, lihatlah, aku akan menurunkan hujan roti bagimu dari langit, dan umat itu akan keluar dan mengumpulkannya setiap hari sebanyak yang diperlukan untuk hari itu, sehingga aku dapat menguji apakah mereka akan hidup menurut Torahku atau tidak. Jadi di sini kata menguji ini muncul juga di pasal sebelumnya ya di ayat 25 ya. Di sanalah Adonai menguji mereka. Nah di 16 ini 4 ini ada lagi muncul kata pengujian gitu. Aku dapat menguji mereka. Jadi pengujiannya ya dengan ketaatan di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah nggak logis gitu ya. Mereka pergi ke padang gurun tanpa bekal, tanpa persiapan. Ya, jadi iman itu memang agak menyulitkan gitu. Makanya kadang ada orang beriman tapi Tuhannya palsu, lah kan ciloko gitu.
Tuhan palsunya bilang, aku akan memberimu surga, padahal tidak. Tiwas berharap, terlanjur percaya gitu ya, masuk neraka gitu. Dikiranya Tuhannya asli, ternyata KW gitu. Tiket masuk surganya hangus. Oke, akan terjadi pada hari yang ke-6, mereka harus mengolah apa yang mereka bawa pulang, dan yang dibawanya itu harus 2 kali lipat banyak dari apa yang mereka kumpulkan hari demi hari. Jadi karena hari ke-7 itu hari istirahat dari sahabat, mereka tidak boleh bekerja untuk makanan, untuk cari makan. Maka pada hari ke-6 mereka diberi 2 kali lipat. Jadi harus 2 kali lipat dari yang biasa kalau hari sabat. Hari ke-6 ya Bu, sebelum sabat. Karena hari sabat enggak boleh keluar gitu. Mose dan Aharon harusnya ya. Mose dan Aharon berkata kepada seluruh Bani Israel itu, pada malam ini kamu akan mengetahui bahwa Adonai lah, yang harusnya ya, Adonai lah yang telah membawamu dari tanah Misraim, dan pada pagi harinya kamu akan menyaksikan kemuliaan Adonai, sebab dia telah mendengar keluh kesahmu terhadapnya. Namun, harusnya namun enaknya. Namun siapakah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Mose berkata, ini harusnya ini ya, petik. Adonai memberi kamu daging untuk makan pada hari petang dan roti pada waktu pagi sampai dikenyangkan. Ketika Adonai mendengar keluh kesahmu yang sedang kamu keluhkan kepadanya, lalu siapakah kami ini? Keluh kesahmu tidak kepada bukan aja ya. Keluh kesahmu bukanlah kepada kami, melainkan kepada Adonai. Jadi jemaat ini protes ke Musa, tapi secara esensial Musa menyatakan bahwa sebenarnya keluh kesahmu itu bukan kepada mereka berdua sebagai pemimpin ya, tapi kepada Tuhan sendiri, kepada Adonai sendiri. Nah, itu lebih frontal gitu. Kalau menghujat manusia bisa diampuni, dalam menghujat Tuhan ya. Oke, Mose berbicara kepada Aharon, katakanlah kepada seluruh jemaat Bani Israel, datanglah mendekat ke hadapan Adonai, sebab dia telah mendengar keluh kesahmu. Lalu terjadilah ketika Aharon sedang berbicara kepada seluruh jemaat Bani Israel, mereka menoleh ke arah padang gurun dan lihatlah kemuliaan Adonai di awan. Nah, kemuliaan itu berarti mungkin terang gitu ya. Adonai bersabda kepada Mose, katanya, aku telah mendengar keluh kesah Bani Israel, berbicaralah kepada mereka, katakan gitu ya. Katakan, setiap petang hari kamu akan makan daging, dan pada pagi hari dan pada setiap pagi hari kamu akan dikenyangkan dengan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Adonai Tuhanmu. Jadi kehadiran Tuhan yang original di kasus ini, di pasal 16, dibuktikan dengan dibuktikan dengan roti gitu ya. Di mujizat di sini soal makan, itu soal tidak kelaparan. Terus ayat 13, terjadilah pada waktu petang burung-burung puyuh berdatangan menutupi perkemahan itu, dan pada pagi harinya selapis embun terhampar di sekeliling perkemahan. Jadi kalau malam diberi burung puyuh
itu. Kenapa hanya puyuh ya, enggak daging lain atau jadi mungkin bosan juga itu nanti. Setiap hari makan daging. Berdatangan menutupi perkemahan itu daripada pagi harinya embun. Nah, embun ini ketumbar atau apa mana gitu ya, roti. Komajen itu. Lalu menguaplah lapisan embun itu dan terlihatlah sesuatu yang tipis lembut pada permukaan padang gurun itu seperti sisik, halus seperti embun beku. Tidak ada lapisan-lapisan tepung gitu ya, tapi tepungnya keras ya, sisik, seperti sisik, bukan tepung bukan tepung yang sudah halus gitu ya, tapi seperti sisik. Oke, kemudian ayat 15. Bani Israel pun melihatnya, lalu berkatalah seorang kepada yang lain, apakah itu? Karena mereka tidak mengetahui itu apa. Lalu Mose berkata, jadi kata apakah itu tuh ditulis bagaimana? Lalu Mose berkata kepada mereka, itu adalah roti yang telah Adonai berikan kepadamu sebagai makanan. Inilah hal-hal yang telah Adonai perintahkan. Kumpulkanlah darinya masing-masing sesuai dengan porsi makannya. 1 omer tiap orang. 1 omer tiap orang sesuai dengan jumlah jiwa yang ada di dalam kemahnya. Begitulah yang Bani Israel perbuat. Mereka pun mengumpulkannya, yang satu mengumpulkan banyak, yang lain mengumpulkan sedikit, dan mereka menakarnya dengan omer. Ternyata tetap 1 omer ya. Jadi mereka ngumpulin banyak atau sedikit hasilnya sama. Mereka menakar dengan omer. Yang mengumpulkan banyak tidaklah menjadi berkelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidaklah menjadi berkekurangan. Jadi kalau pemalas mending, wah kalau gitu ngumpulin dikit aja ya. Mereka telah mengumpulkan masing-masing menurut kemampuan makannya. Jadi menurut kemampuan makan. Jadi kalau mampu makan banyak, badannya gede ya ngumpulin banyak gitu ya. Lalu Mose berkata kepada mereka, janganlah seorang pun menyisakannya sampai pagi. Jadi kalau sampai pagi dimakan jadi basi ya. Ayat 20. Namun mereka tidak mendengarkan Mose ya, biasalah tegar tengkuk ya. Watak dasarnya memang pemberontak itu, bukan orang yang mudah taat. Beberapa dari mereka menyisakannya sampai pagi, tetapi roti itu menjadi basi dan berulat serta berbau busuk. Ya, namanya watak itu sulit diubah. Bisa diubah tapi ya sulit. Sehingga Mose marah kepada mereka. Ya, 21. Setiap pagi mereka mengumpulkannya masing-masing menurut porsi makannya. Ketika matahari telah menjadi terik, maka roti itu pun meleleh. Jadi karena kayak embun ya, di embun mengering lah. Begitu siang udah leleh gitu ya. Lalu tibalah hari yang ke-6, mereka mengumpulkan roti 2 kali lipat banyaknya, 2 omer untuk 1 orang. Lalu seluruh pemimpin jemaat datang dan melaporkannya kepada Mose. Lalu dia berkata kepada mereka, inilah yang telah Adonai sabdakan,
Besok adalah perhentian sahabat kudus bagi Adonai. Apa yang akan kamu pangganglah, dan apa yang ingin kamu rebuslah. Dan simpanlah untuk dirimu sendiri semuanya yang masih tersisa sebagai simpanan sampai pagi. Nah itu. Jadi khusus hari Sabat tidak ada yang berbusuk. Rotinya tidak busuk ya. Mereka membiarkan hal itu sehingga keesokan harinya seperti yang Mose perintahkan. Lalu dan roti itu tidak lalu roti itu tidaklah berbau menyengat dan tidak ada ulat di dalamnya. Wah, ini mujizat sekali ya. Tidak logis, banyak hal tidak logis di sini. Khusus Sabat ulatnya nggak ada. Itu mujizat. Aneh. Lalu Mose berkata, makanlah itu pada hari ini, karena hari ini adalah Sabat bagi Adonai. Hari ini kamu tidak akan menemukan itu di padang. 6 hari lamanya haruslah kamu mengumpulkan itu, tetapi pada hari ke-7 yaitu Sabat, tidak akan ada apapun di dalamnya. Nah ini masih ngayal, masih pemberontak lagi ya. Dari ke-7 dibilang tidak ada, masih pergi nyari. Terjadilah pada hari yang ke-7 keluarlah umat itu. Terjadilah pada hari yang ke-7 umat itu keluar. Pokoknya ada lah itu subjeknya perlu dibalik. Umat itu keluar untuk mengumpulkan, tetapi mereka tidak menemukannya. Maka Adonai bersabda, kepada Mose, berapa lama lagi kamu menolak untuk melakukan perintahku dan Torahku? Lihatlah, karena Adonai telah memberikan Sabat itu kepadamu, karena itu maka pada hari ke-6 dialah yang memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah di tempatnya masing-masing, biarlah tidak seorang pun keluar dari tempatnya pada hari yang ke-7 itu. Lalu umat itu beristirahat pada hari ke-7. Jadi kata ke-7 seba itu menjadi kata dasar Sabat ya, istirahat. Jadi hari ke-7 itu hari istirahat. Termasuk di kita di Indonesia dari Sabtu itu kan juga artinya Sabat. SBT, SB2, SBT. Jadi konsonannya SBT. Seisi rumah Israel menyebut namanya mana, dan dia seperti biji ketumbar putih dan rasanya seperti kue dengan madu. Jadi ada kayak roti madu ya rasanya. Mose berkata, inilah hal yang telah Adonai perintahkan, isikanlah seomar penuh dengannya sebagai simpanan bagi generasi-generasimu. Nah ini mujizat juga. Jadi yang disimpan ini tidak berulat gitu ya. Bagi generasi-generasi, jadi bagi anak cucu ya maksudnya, supaya mereka dapat melihat roti yang telah kubuat, kamu memakannya di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Misraim. Jadi khusus yang ini disimpan lama, bisa awet gitu ya, tidak rusak. Mose berkata kepada Aharon, ambillah sebuah buli-buli dan taruhlah mana di dalamnya 1 omer penuh, lalu taruhlah di hadapan Adonai sebagai simpanan bagi generasi-generasimu. Keturunan ya, di bold aja, turunan generasi. Ini kata turunan tidak ada gitu ya, tapi perlu ditambahkan bagi turunan generasi-generasi. Seperti yang telah Adonai perintahkan kepada Mose, maka Aharon menyimpannya di depan tabut kesaksian bersimpanan. Oke. Bani Israel memakan mana selama 40 tahun sampai mereka tiba di tanah yang berpenghuni. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Dan 1 omer ialah 1/10 eva. Eva itu gede gitu ya. Nanti dicek kamus berapa ukuran omer gitu, berapa gram gitu.